Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Hamzah dan Data Jagara Kencana. Hari ini sudah bersama Bapak Rafizal Tahar dari KLHK. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak sebelumnya. Ya, selamat siang. Dan kita akan membahas tentang masalah sampah di Indonesia nih. Ya. Nah, mungkin pertama Pak, kita tahu bahwa sampah itu kan menghasilkan gas metana yang datanya tuh 21 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Nah, metana juga jadi penyebab pemanasan global kedua setelah karbon dioksida. Menurut Bapak, kira-kira gimana Pak ancaman sampah terhadap lingkungan? Ya, terima kasih Kenzi, Tasa. Saya mau cerita bahwa memang tanggal 23 September tahun 2022 kemarin, Indonesia baru menyampaikan new NDC, National Determined Contribution. Jadi komitmen pemerintah Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari new NDC ini ada perubahan di mana terjadi peningkatan target untuk menurunkan emisi. Dan dari target itu, dari 5 sektor itu, salah satunya adalah terkait dengan sektor waste, dan di dalamnya adalah ada sampah ya. Targetnya itu meningkat 4 kali lipat sebelum NDC dibanding NDC sebelumnya. Jadi tahun 2030 dalam new NDC itu untuk sektor waste Indonesia berkomitmen menurunkan 40 juta ton CO2 ekuivalen tahun 2030. Seperti kita ketahui, dari sektor waste itu ada 4. Pertama adalah limbah padat domestik yang sering kita sebut sampah, kemudian limbah padat industri, limbah cair industri, dan limbah cair domestik. Hampir 50% kita buat skenario untuk sektor waste ini adalah diturunkan dari sektor pengelolaan sampah atau limbah padat domestik tadi. Seperti yang disampaikan Kenzi juga bahwa dari sektor pengelolaan sampah itu mengeluarkan emisi gas rumah kaca dalam bentuk gas metan. Bahkan hitungan internasionalnya juga mungkin bisa mencapai 28 kali lipat, selain tadi disampaikan sudah ya, jadi 21 sampai 28 kali lipat. Jadi dan itu umumnya berasal dari pengelolaan sampah organik yang kemudian ditimbun di TPA atau dibuang di TPA, kemudian mengalami degradasi, kemudian dia mengeluarkan gas metan gitu ya. Apalagi kalau TPA-nya itu dioperasikan tidak dengan sanitary landfill dan gas metannya nggak ditangkap, itu pasti akan mengemisikan gas rumah kaca dalam bentuk gas metan. Dan ini serius sebenarnya, karena faktor emisi gas rumah kacanya 21 bahkan sampai 28 kali lipat daripada CO2. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya kita juga pemerintah Indonesia menyiapkan skenario besar dalam jangka panjang untuk pengelolaan sampah ini. Pertama, skenario kita milestone-nya tahun 2025, bagaimana pengelolaan sampah ini tuntas dulu. Sekarang kan ini belum beres ya. Saat ini masih mungkin sekitar 65% lah rata-rata dari 514 kabupaten kota capaian pengelolaan sampah. Dan sisanya itu masuk ke lingkungan pasti, tidak dikelola dengan baik. Kemudian tahun 2030 milestone kita bagaimana mencapai menurunkan 40 juta ton itu. Sehingga memang kita juga menyiapkan mitigasi-mitigasinya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu. Dan dalam 2050 sampai 2060 skenarionya juga akan net zero emisi juga. Sehingga memang beberapa hal yang mendasar ke depan itu, pertama adalah kebijakan akan less landfill policy nanti. Jadi akan mengurangi dan bahkan akan menstop ke depan itu kebijakan pengolahan sampah dengan teknologi landfill atau TPA yang bahasa kerennya di pasar.
Kemudian kita akan mendorong upaya-upaya, pertama adalah bagaimana perubahan perilaku, kemudian meningkatkan recycling rate ya, jadi sampah itu menjadi material, apakah industri kertas, industri plastik. Kemudian kita juga ingin mendorong waste to electricity, waste to fuel, waste to RDF product atau waste to energy, waste to fertilizer ya, dengan teknologi insect sekarang, dengan teknologi serangga itu bisa lebih cepat gitu. Kemudian misalnya juga waste to material dan sebagainya. Sehingga itu yang harus kita lakukan ke depan. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah di Indonesia sendiri ini kami juga dapat data dari kita bahwa terdapat 31 juta ton sampah yang mana 10 juta itu merupakan sampah yang tidak terkelola. Nah, apa saja dampak dari sampah yang tidak terkelola ini terhadap masyarakat dan juga lingkungannya, Pak? Ya, yang pasti kalau sampah itu masuk ke lingkungan, apalagi itu sampah plastik ke laut, itu akan terjadi pencemaran ya pasti ya. Nah, apalagi sampah plastik itu bisa ratusan bahkan ribuan tahun dia baru terurai, dan kemungkinan terurai nanti jadi mikroplastik, kemudian dimakan ikan dan sebagainya. Jadi dampak pertama yang akan terjadi adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan yang lebih parah ke depan adalah hancurnya ekosistem. Kalau ini yang terjadi, saya pikir ini lebih berbahaya ya. Jadi sangat berbahaya sekali sebenarnya persoalan sampah ini ke depan gitu, kalau tidak dikelola dengan baik. Pemerintah kan dulu sebetulnya sudah mengeluarkan sebuah regulasi yaitu PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Jadi disebutkan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Bagaimana sejauh ini implementasinya di kalangan masyarakat dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh kementerian dalam pengimplementasiannya, Pak? Iya, jadi kalau ngomong sampah itu memang setiap orang itu punya tanggung jawab ya. Jadi dan setiap pihak itu juga punya tanggung jawab. Sehingga memang kalau ngomong sampah kita harus ngomong dari hulu ke hilir. Jadi paling hulu itu stakeholdernya adalah produsen. Jadi yang menghasilkan barang-barang. Jadi kalau yang produk ini gitu ya, atau yang consumer good lah umumnya ya, itu yang produsen. Yang di tengah-tengah itu adalah kita, publik, masyarakat, kita yang menggunakan. Yang di hilirnya adalah pemerintah daerah. Jadi memang setiap pihak itu, setiap stakeholder itu punya tanggung jawab untuk mengelola sampahnya. Dan kita di masyarakat, salah satu persoalan yang besar di Indonesia adalah persoalan kesadaran, persoalan perilaku masyarakat. Tahun 2018, data dari BPS, mereka melakukan survei, 72% orang Indonesia tidak peduli terhadap persoalan sampah. Jadi bisa dibayangkan ya, kapasitas kalau pemerintah daerah masih rendah, ditambah dengan perilaku masyarakat yang belum maksimal, belum tanggung jawab produsen yang juga belum ada. Kebayangkan persoalannya bertambah-tambah atau berlipat-lipat beratnya. Jadi yang paling penting memang berkaitan dengan publik, dengan masyarakat, kita memang mendorong perubahan perilaku masyarakat. Itu yang paling mendasar, meningkatkan kesadarannya. Sehingga pemerintah saat ini juga sedang aktif, masif melakukan kampanye-kampanye publik dengan yang kita sebut dengan membangun gaya hidup minim sampah. Ada 5 hal di sana yang kita dorong supaya bisa menjadi minimal lifestyle ya. Kalau bisa menjadi way of life sebenarnya buat setiap orang Indonesia. Pertama adalah mengurangi, membatasi, atau mencegah penggunaan barang-barang sekali pakai. Termasuk sebenarnya tisu ini harus kita kurangi. Tapi di situ paling enggak itu ada tuh di situ area bebas sampah plastik, itu semua sekali pakai, nggak ada di sini nih Mbak Tasa. Jadi nggak ada botol minuman, nggak ada kantong kresek, sedotan plastik, sendok plastik, dan siropor.
nggak boleh masuk ruangan ini nih. Ya, karena kita membatasi penggunaan barang-barang sekali pakai. Termasuk sebenarnya kalau saya sih menggunakan masker guna ulang ya, masker kain ya. Karena kalau masker sekali pakai kan jadi tambah sampah banyaknya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita dorong adalah belanja tanpa kemasan. Jadi kalau ke pasar, beli bubur ayam, beli pecel, bawa tempatnya, bawa rantangnya zaman dulu kan, ya, bawa kontainernya, sehingga tidak menghasilkan sampah baru. Yang ketiga adalah memilah sampah di rumah. Itu harus menjadi kesadaran kolektif kita. Jadi sampah itu harus dipilah, karena kalau sampah itu tercampur, sampah itu nggak bisa diapa-apain karena sejam aja udah busuk semua, bau semua. Jadi kalau udah dipilah, yang sampah basahnya, sampah organiknya bisa dikomposkan atau diolah lagi. Yang sampah keringnya mungkin bisa disimpan dulu, nanti dibawa ke bank sampah, dibawa ke TPS 3R atau disedekahkan, macam-macam. Yang penting itu bisa kita pastikan menjadi bahan baku untuk didaur ulang. Yang keempat, ini penting, tadi Kenzi bilang mengenai gas metan. Jadi kalau habiskan makanan, makan tanpa sisa. Karena dari sini sumbernya gas metan dari sampah itu. Karena kalau sampah-sampah organik kita banyak menyisakan makanan, food waste, kemudian nanti dibawa ke TPA, ke landfill, itu yang akan menyebabkan gas metan. Jadi yang keempat, habiskan makanan atau makan tanpa sisa. Jadi ini persoalan sepele sebenarnya. Tapi kalau semua orang melakukan ini, menghasilkan banyak sisa makanan, ya gas metannya akan tambah banyak. Dan yang kelima, mulai ngompos di rumah. Jadi sisa sampah-sampah organik itu harus dikompos di rumah. Jadi kalau ini 5 ini bisa kita lakukan di setiap rumah tangga, setiap orang, 90% persoalan sampah bisa kita selesaikan di rumah. Jadi itu yang harus didorong ke masyarakat. Ya hal inilah yang sebenarnya terjadi di masyarakat Jepang ya. Dimanapun dia berada, sekalipun nonton Piala Dunia, dia tunjukin bahwa memang karakter nasional karakternya seperti ini gitu loh ya. Jadi saya harapkan juga 5 hal tadi bisa menjadi gaya hidup atau kalau bisa menjadi jalan hidup setiap orang Indonesia terkait dengan urusan sampah. Karena tadi punya Pak Mas juga ada mention soal Jepang Pak dan negara lain gitu ya Pak. Mungkin boleh kita nggak Pak sama Bapak pejabatnya atau sama kita berapa misalnya itu ada nggak sih Pak regulasi yang dari luar negeri tapi pengen diterapkan di Indonesia juga Pak? Misalnya kalau kita lihat Eropa ya, Eropa itu kan memang sudah maju. Mereka udah punya undang-undang tentang pengelolaan sampah itu tahun 1700. Indonesia baru punya undang-undang pengelolaan sampah tahun 2008. Ya. Jadi tentu kalau kita mau lihat sejarah perkembangan pengelolaan sampah ini tentu Eropa paling bagus ya. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Misalnya terkait dengan kewajiban atau tanggung jawab dari produsen tadi, atau istilahnya extended producer responsibility. Jadi kalau di luar negeri itu kan kalau kita beli botol minuman misalnya, botol minumannya kita kembalikan, kita dapat kembalian uangnya itu gitu loh ya, ada nilai uang. Itu yang disebut dengan deposit refund system. Di Indonesia belum ada deposit refund system, tapi payung hukumnya terkait dengan extended producer responsibility itu udah ada. Jadi kita udah punya regulasi, jadi mau Danone, mau Unilever, mau Coca-Cola, dia punya tanggung jawab sekarang untuk pengurangan sampahnya. Kita buat dalam roadmap selama 10 tahun, mereka minimal mengurangi 30%. Jadi mereka mulai membangun sekarang untuk take back-nya, sebagainya gitu loh. Jadi mungkin hal-hal ini yang perlu kita pelajari dari luar negeri ya. Tapi nggak semuanya luar negeri itu lebih baik dari Indonesia. Saya mau katakan aja,
Misalnya untuk negara-negara maju juga belum selesai dengan persoalan-persoalan sampah plastiknya. Mungkin mereka sudah selesai memilah, tapi ending dari teknologinya, ending dari prosesnya juga belum bisa. Jadi makanya ada sampah plastik dikirim ke negara berkembang dan sebagainya untuk diolah dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan Singapura pengelolaan sampahnya udah tuntas 100%. Tapi recycling rate-nya baru 2-3%. Kita pengolahan sampahnya belum tuntas 100%. Tapi recycling rate di kita tinggi, mungkin sampai 15%. Jadi sampah kertas, sampah plastik gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita bilang, oh Singapura lebih hebat pengolahan sampahnya. Iya, udah tuntas. Tapi kalau kultur memilahnya, kultur recycling rate-nya masih rendah di Singapura. Orang di Singapura mungkin nggak penting dia memilah, yang penting naruh di tempat sampah, bayar retribusinya. Jadi itu ya. Ada juga, saya baru dari Mesir kemarin, ada pertemuan perubahan iklim. Mesir jauh ketinggalan dibanding kita. Indonesia jauh lebih maju gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sini, nggak semua juga dari negara luar itu lebih baik ya. Bahkan ada juga yang kita memiliki keunggulan-keunggulan komparatif kita. Jadi yang namanya bank sampah itu genuine Indonesia bikin. Indonesia yang buat itu. Jadi asas gotong royong, partisipasi publik di Indonesia sangat kuat, walaupun belum tuntas 100% ya. Tapi ini modalitas lah, sehingga memang teman-teman yang milenial ini terus bisa mendorong, dan kalau bisa memang milenial ini punya karakter sendiri ya, beda dengan generasi baby boomers, generasi X ya, yang susah diatur urusan lingkungan gitu ya. Tapi milenial harusnya beda gitu. Jadi hal-hal begitulah yang harus kita dorong terus, sehingga memang kita tidak selalu harus belajar dari luar negeri. Bahkan kita sendiri kadang-kadang punya keunggulan komparatif yang yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Saya pikir itu, Kenzi. Oke, mungkin terakhir Pak, kalau dari tadi kita sempat mention gimana kita tuh mampu berpartisipasi, kita mampu punya peran kita dalam bahkan membantu Indonesia mencapai ambisinya gitu ya Pak. Kira-kira sebagai mahasiswa nih, untuk saya dan teman-teman, apa sih Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan? Pertama, mendorong masif gaya hidup minim sampah tadi. Nanti saya kasih bahannya ya. Jadi 5 hal tadi itu harus diterapkan. Kalau bisa menjadi way of life milenial Indonesia lah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita akan membangun yang namanya pengelolaan sampah itu juga harus profesional dan modern. Selama ini kan mungkin cuma dilakukan, dianggap sepele lah masih mungkin ya. Ya, Dinas Lingkungan Hidup itu juga bikin regulasi, juga ikut operatornya. Ini kita dorong untuk profesional. Sehingga ke depan kita akan membangun yang namanya industrialisasi pengolahan sampah tersebut. Sehingga sampah itu dilakukan di manage secara profesional dan modern. Karena di situ ada teknologi, ada knowledge, ada human resources, ada manajemen, ada uang di situ, sehingga memang harus dilakukan secara profesional dan modern. Yang mungkin itu yang memang paling mendasar ke depan, ya. Oke. Mudah-mudahan memenuhi harapan ya. Ya. Thank you. Oke. Ya. Kita selanjutnya. Ya. Terima kasih. Yuk.